Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas materi mengenai watermarking dalam citra digital. Nama saya Fernando Pensa, saya dari Program Studi Informatika Universitas Sarasvati, Yogyakarta. Materi ini membahas bagaimana sebuah citra digital dapat dilindungi dari penyalahgunaan di era digital yang serba cepat seperti sekarang. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep watermarking, mengetahui tujuan dan pemanfaatnya, serta mengenali jenis dan teknik watermarking yang digunakan dalam citra digital. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana watermarking diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendahuluan, perkembangan teknologi digital membuat distribusi citra menjadi sangat mudah dan cepat. Namun di sisi lain, hal ini meningkatkan resiko pelanggaran hak cipta, seperti mencuri gambar dan klaim kepemilikan tanpa isi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode untuk melindungi citra digital. Salah satunya adalah watermarking. Pengertian watermarking. Apa itu watermarking? Watermarking adalah teknik penyisipan informasi dalam sebuah citra digital. Informasi bisa berupa teks, logo, atau kode identitas tertentu. Tujuan dari penyisipan ini adalah untuk menjaga keaslian serta menunjukkan kepemilikan citra tersebut. Tujuan dari watermarking. Tujuan utama watermarking adalah untuk melindungi hak cipta pemilik citra. Selain itu, watermarking juga digunakan untuk mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan citra. Watermark juga digunakan untuk proses autentikasi dan verifikasi keaslian citra digital. Jenis-jenis watermarking. Secara umum, watermarking dapat dibedakan berdasarkan visibilitas dan metode penyisipannya. Berdasarkan visibilitas terdapat dua, yaitu watermarking yang visible dan invisible. Sedangkan berdasarkan metode, terdapat watermarking pada spatial domain dan frekuensi domain. Visible dan invisible watermark. Visible watermark adalah watermark yang terlihat secara langsung, biasanya berupa logo, teks. Sementara itu, invisible watermark tidak terlihat oleh mata manusia dan hanya dapat dideteksi menggunakan algoritma tertentu. Invisible watermark lebih sering digunakan untuk keperluan keamanan dan forensik digital. Spatial domain. Spatial domain adalah metode watermark disisipkan langsung ke dalam nilai piksel citra. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah Least Significant Bit atau LSB. Kelebihan metode ini adalah mudah diimplementasikan, namun kekurangannya adalah kurang tahan terhadap manipulasi citra. Frekuensi domain. Berbeda dengan spatial domain, frekuensi domain menyisipkan watermark ke dalam domain frekuensi citra. Teknik yang sering digunakan antara lain discrete cosine transform dan discrete wavelet transform. Metode ini lebih kompleks, namun memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kompresi dan noise. Teknik watermarking. Beberapa teknik watermarking yang sering digunakan adalah LSB, DCT, dan DYT. Pemilihan teknik ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah kita akan mengutamakan kesederhanaan atau ketahanan pada watermark. Karakteristik watermark yang baik. Watermark
yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik, seperti tidak merusak kualitas citra atau imperceptibility. Selain itu, watermark juga harus robust, aman, dan mampu menyimpan informasi yang cukup. Penerapan watermarking. Watermarking banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti fotografi, profesional, dan media sosial, industri film, serta keamanan data digital. Dalam bidang medis, forensik, di watermarking digunakan untuk menjaga keaslian data. Kelebihan dan kekurangan watermarking. Kelebihan, watermarking antara lain mampu melindungi hak cipta yang dapat disebutkan tanpa mengganggu visual citra. Namun, watermarking juga memiliki kekurangan, seperti kemungkinan rusak jika citra mengalami manipulasi ekstrim. Kesimpulan, watermarking penting untuk melindungi citra digital. Terdapat berbagai jenis teknik watermarking digunakan secara luas di berbagai bidang menjadi solusi keamanan di citra digital. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.